Awal abad kelima sebelum Masehi, Kekaisaran Persia berdiri sebagai kekuatan terbesar dunia. Dari lembah Indus hingga Mesir, tanah luas dikuasai oleh Raja Agung Darius lalu putranya Xerxes. Namun ada satu titik kecil di peta, sebuah tanah bergunung-gunung bernama Yunani yang berani melawan tirani Persia. 10 tahun sebelum Thermopylae, Persia telah mencoba menaklukkan Yunani di Marathon. Namun pasukan Athena dan Plataea berhasil mengalahkan mereka. Kekalahan itu membekas di hati Raja Persia. Maka ketika Xerxes naik takhta, ia bersumpah akan membalas dendam dan menaklukkan Yunani sepenuhnya. Xerxes memimpin pasukan yang jumlahnya menakutkan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu menurut catatan kuno. Ia membangun jembatan ponton melintasi Hellespont, menghubungkan Asia dan Eropa. Dari timur, gelombang perang pun bergerak menuju Yunani. Namun Yunani bukanlah sebuah kerajaan tunggal. Mereka adalah kota-kota negara, seringkali berseteru satu sama lain. Hanya ancaman Persia yang mampu memaksa mereka bersatu. Athena membawa kekuatan laut, Sparta membawa kekuatan darat. Dari aliansi inilah lahir harapan. Ada satu tempat yang dipilih sebagai medan tempur. Thermopylae, gerbang panas, jalur sempit diapit laut dan tebing yang membuat keunggulan jumlah musuh tak berarti. Disinilah Yunani akan membuat pertahanan terakhir mereka. Raja Leonidas dari Sparta maju sebagai pemimpin. Seorang raja yang ditempa kerasnya latihan Sparta sejak kecil, yang telah berperang melawan Argos, kini dipercaya untuk memimpin perlawanan melawan Persia. Ia tahu nubuat Delphi meramalkan kematiannya, tetapi ia tidak goyah. Thermopylae adalah takdirnya. Leonidas membawa 300 prajurit Sparta terbaik, ditemani ribuan sekutu Yunani dari berbagai polis. Mereka tahu peluang kecil, namun mereka juga tahu jika Thermopylae jatuh, Yunani akan hancur. Pada 18 Agustus 480 sebelum Masehi, pasukan Persia menyerbu jalur sempit Thermopylae. Panah berhamburan menutupi langit. Namun dindingnya perisai hoplite tak tertembus. Serangan frontal Persia gagal. Hari pertama, Yunani tetap tegak. Xerxes mengerahkan pasukan elitnya yang dikenal sebagai The Immortals, 10.000 prajurit terpilih. Namun bahkan mereka tak mampu menembus barisan Spartan. Jalur sempit mengubah jumlah besar menjadi tidak berguna. Persia menderita kerugian besar. Namun kemenangan Yunani segera runtuh. Seorang penduduk lokal bernama Ephialtes berkhianat. Ia menunjukkan kepada Persia jalan pegunungan rahasia yang bisa mengitari pertahanan Leonidas. Inilah pukulan yang menentukan nasib pertempuran. Menyadari akhir sudah dekat, Leonidas mengambil keputusan yang mulia. Ia memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani mundur agar bisa melanjutkan perlawanan di hari lain. Namun ia sendiri bersama 300 Spartan, 700 Thespia, dan segelintir Tebes memilih bertahan. Fajar terakhir menyingsing. Persia menyerang dari depan dan belakang. Tombak Spartan patah, pedang berlumuran darah. Leonidas dan pasukannya bertempur hingga nafas terakhir. Satu persatu gugur, namun tidak ada yang lari. Inilah perlawanan terakhir yang menggetarkan dunia. Leonidas sendiri akhirnya gugur di medan perang. Tubuhnya menjadi simbol pengorbanan.
Hingga darah terakhir mengalir, ia tetap berdiri sebagai raja yang memilih mati bersama rakyatnya. Meski kalah, Thermopylae bukanlah akhir. Pengorbanan Leonidas memberi waktu bagi Yunani. Setahun kemudian, Persia dipukul mundur di Salamis dan Platea. Thermopylae menjadi warisan, sebuah pelajaran bahwa kebebasan memiliki harga, dan harga itu adalah nyawa para pahlawan. Hingga hari ini, kita masih mengenang 300 Spartan, bukan sekadar angka, melainkan simbol keberanian. Thermopylae adalah kisah tentang sedikit yang melawan banyak, tentang pengorbanan demi kemerdekaan. Dan nama Leonidas selamanya hidup dalam sejarah umat manusia